Ya, bagaimana timnas harus memanfaatkan ketajaman Ole Romeni saat melawan Bahrain? Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Selamat malam. Bung Erwin, ini lawan Australia ini Ole minim suplai bola, tapi bisa cetak 1 gol. Ini apa yang harus diubah di saat laga lawan Bahrain agar Ole ini bisa tampil maksimal, Bung Erwin? Oke, dengan kekalahan 1-5 dan Ole bisa mencetak 1 gol itu kan sebetulnya membuktikan bahwa Ole ini mempunyai potensi untuk menjadi solusi ketajaman di lini depan timnas Indonesia yang selama ini menjadi salah satu PR ya, menjadi salah satu titik lemah karena dari sejumlah pemain, Rafael, Strike, lalu ada Ragnar, termasuk pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia seperti Ramadan Sananta, itu kan ketajamannya belum seperti yang diharapkan. Ini harus diakui. Dan ketika semalam Ole Romeni tampil sebagai pemain debutan, langsung bisa mencetak gol di tengah susahnya peluang yang didapat oleh Indonesia, ini kan sebetulnya merupakan sebuah angin segar. Cuma yang harus diingat adalah Ole harus bisa menunjukkan konsistensi, terutama di pertandingan-pertandingan penting ya, termasuk ketika menghadapi Bahrain, itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus mendapatkan supply dari teman-temannya, harus mendapatkan sodoran umpan, harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya dengan lebih rapi, dengan lebih baik. Karena akan susah kalau misalnya Ole ini tidak mendapatkan supply, ya kurang kerjasamanya kurang rapi dengan rekan-rekannya, tidak tahu pergerakannya seperti apa rekan-rekannya, karena kan adaptasinya ini kan nggak lama yang dimiliki oleh Ole dan rekan-rekan yang baru ini di tim nasional. Jadi dua faktor itu yang saya pikir menjadi hal yang sangat penting ya. Ole menjadi harapan baru di lini depan, tapi dia nggak bisa bekerja sendirian. Setidaknya dia sudah bisa membuktikan ketika menghadapi Australia bisa mencetak gol, tapi sekali lagi dia tetap butuh rekan-rekannya untuk bisa bekerja sama, memberikan umpan, memberikan suplai bola yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sama satu lagi, penempatan posisi Ole Romeni ini. Nah, itu dia. Ya. Ya karena kan di awal bukan targetman ya Bung Erwin ya? Ya, di beberapa momen itu dia memang berusaha untuk membuka ruang ya, di kiri atau di kanan, lebih ke sektor sayap atau flank. Nah, ketika dia bermain seperti itu, tentu harus ada pemain lainnya yang mengisi posisi di dalam kotak penalti, di dalam pertahanan lawan. Ketika Ole membuka ruang, tentu harus ada pemain yang berada di dalam kotak penalti lawan untuk menggantikan posisinya. Ini sebenarnya hal yang wajar, hal yang biasa terjadi ketika striker berusaha untuk membuka ruang, tapi pemain lainnya harus masuk, itu hal yang wajar. Perlu kerjasama, perlu pengertian, perlu chemistry dengan rekan-rekannya, terutama yang ada di sektor sayap ataupun gelandang. Oke, jika melihat dari gol yang dicetak oleh ini tampaknya sangat bisa memanfaatkan ruang gerak yang sempit, marking yang begitu ketat dari pertahanan lawan, Warren. Ya, prosesnya bagus ya, bagus sekali ya. Tidak mudah untuk membuat gol seperti itu di tengah kawalan lawan, dan dia bisa melambungkan bola seperti itu dan bisa mengeksekusi tanpa kontrol lagi gitu ya. Dan yang harus diingat adalah ada satu momen ketika Ole bermain dan melebar ke sayap kiri, dia memberikan umpan kepada Eliano. Sayang sekali tendangan Eliano masih bisa ditepis sama kiper Australia. Itu kan membuktikan bahwa Ole ini sebagai goal getter bisa, sebagai pengumpan juga punya potensi. Tergantung bagaimana nanti kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di sekitarnya kan. Oke. Sekarang bicara soal performa tim, ini strategi manfaatkan counter attack apakah bisa kembali jadi opsi untuk timnas ketika main lawan Bahrain di Jakarta? Tergantung bagaimana nanti mungkin 5-10 menit di awal ya. Ketika menghadapi Australia semalam itu kan sebetulnya jujur di luar ekspektasi, Indonesia bisa menguasai possession sampai 60% sekian gitu. Ketika main di Jakarta, Australia yang menguasai possession sampai sebanyak itu, tapi ketika bisa menguasai possession malah Indonesia kebobolan 5 gol gitu ya di pertandingan semalam. Nah, saya pikir perlu ada evaluasi sih, mau dengan gaya seperti apa, menunggu permainan lawan ya, menunggu lawan untuk masuk, menyerang, sambil melihat celah di pertahanan lawan dan melakukan serangan balik, atau melakukan sepak bola possession seperti semalam, melakukan penjagaan ataupun pressingnya dari pertahanan lawan. Cuman kan kelihatan semalam ketika menghadapi lawan yang menunggu seperti itu, serangan balik
contohnya gol kedua, mereka lolos dari jebakan offside dan akhirnya bisa mencetak gol kedua. Itu yang harus diwaspadai kalau mau main seperti menghadapi Australia. Oke. Seperti apa mainnya ya pasti tim pelatih yang sudah evaluasi dan akan merencanakan strategi. Ini agak deg-deg menunggu kita pada tanggal 25 Maret, tapi kita doakan agar timnas bisa meraih kemenangan. Ini laga hidup dan mati. Terima kasih Bung Erwin untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih juga.